Salam hebat Bapak Ibu. Kembali pada kesempatan ini saya akan berbagi kesimpulan dan juga refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekedar berbagi Bapak Ibu. Saya adalah seorang guru dan saya sudah mengajar kurang lebih 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, saya merasa bahwa saya telah melakukan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Namun, tidak bisa dihiraukan, saya juga memikirkan kebutuhan masa depan dan pengembangan karir. Seiring berjalannya waktu, saya akui semakin banyak tuntutan dalam pengembangan karir. Semakin berkurang juga porsi yang saya berikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Bagaimana tidak, waktu mempersiapkan diri dalam mengajar semakin berkurang, ditambah lagi dengan pekerjaan sampingan selain mengajar. Mungkin saya juga adalah Bapak Ibu guru lainnya yang semakin lama mengalami pengurangan bobot sebagai seorang guru. Usia memang bertambah, akan tetapi yang lebih banyak bertambah adalah alasan kita untuk mengeluh bahwa kita tidak sanggup lagi mempelajari hal baru, memilih untuk tinggal di zona nyaman kita. Sementara waktu berjalan, kebutuhan bertambah, zaman berkembang, karakter murid berubah, sementara kita masih dengan level kita yang lama. Sebagai calon guru penggerak, setelah mempelajari modul ini terkait konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa tertampar. Saya terhenyak, tersadar dan tercerahkan. Ternyata selama ini banyak hal yang telah saya lewatkan. Terlebih, hak belajar siswa yang tidak saya merdekakan. Pembelajaran saya sebelumnya banyak berorientasi pada capaian pribadi, capaian administrasi, dan supervisi saja, tanpa memaksimalkan konten dan juga esensi pembelajaran itu sendiri. Sementara Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pemikirannya terkait pendidikan berpendapat bahwa guru harus dapat memerdekakan anak dalam belajar agar mereka dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Kita mengenal trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang juga dijadikan sebagai jiwa pendidikan nasional, yaitu Ing Ngarso Sung Tulado, yang berarti kita sebagai guru berdiri di depan anak dengan integritas kita, menjadi teladan yang memberi contoh baik. Ing Madya Mangun Kerso, yang berarti di tengah kita bersama anak, kita harus dapat membangun motivasi mereka dalam belajar. Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang kita harus dapat memberikan dorongan kepada murid. Lalu, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah menjiwai jiwa pendidikan nasional kita ini? Mari sama-sama berefleksi. Terdapat beberapa kekuatan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama dan yang paling kuat menurut saya adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak datang kepada kita dengan segala keunikan dan perbedaan-perbedaan mendasar antara anak satu dengan lainnya. Itu mengapa kata menuntun memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan pendidikan yang berimbang dan bermartabat bagi anak-anak sesuai kodratnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, kita perlu mempertimbangkan kodrat anak. Dalam hal ini, kodrat dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berisikan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana anak berada, bagaimana latar belakang keluarga, norma-norma dalam masyarakat, serta kekuatan sosio-kultural lokalnya. Kita perlu mempertimbangkannya karena Indonesia yang berdiri dengan keanekaragaman budaya lokalnya yang tidak bisa disamakan terhadap semua anak. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ini mencakup perjalanan waktu dengan segala perubahan dan pengaruh yang ada di dalamnya. Kita perlu mempertimbangkan kodrat zaman karena tidak semua perubahan dan pengaruh itu baik untuk dikonsumsi oleh generasi kita,
maka perlu mempertimbangkan mana yang sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang budaya kita. Segala perubahan yang ada di dalam kodrat zaman ini juga dapat mempengaruhi bagaimana kita sebagai pendidik dalam proses menuntun anak. Namun, kembali lagi, pengaruh mana saja yang sesuai dengan keadaan dan kondisi lokal harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Itu adalah alasan mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses menuntun. Proses menuntun tersebut juga akan menebalkan laku murid ataupun budi pekertinya. Memang, budi pekerti lahir dan berkembang dari sekolah pertama anak, yaitu keluarga. Sejalan dengan itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, budi pekerti yang sudah dibangun sebelumnya di dalam keluarga akan kita tebalkan di sekolah dengan proses menuntun. Tentu, kita sebagai guru perlu menemukanali potensi anak dan mengeksplorasi lebih jauh kekuatan sosiokultural setempat untuk dapat membantu dalam menumbuh kembangkan laku anak tersebut. Secara pribadi, saya belajar banyak dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang memberikan refleksi bagi saya dan menginisiasi perubahan kecil dalam diri saya agar semakin memusatkan pembelajaran kepada anak. Saya juga memulai perubahan mendasar dari perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada terciptanya pembelajaran yang merdeka dan bermartabat. Mari Bapak Ibu, kita mulai dari diri. Belajar sepanjang hayat, ilmu bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, dalam bentuk apa saja dan melalui media apa saja. Namun, kita perlu bijaksana melakukan filterisasi terhadap ilmu tersebut. Continue, konvergen, konsentris. Salam hebat, saya Antoni Lavinci, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Simalungun. Horas.